ya anak-anak? Pagi, Bu. Semoga kita diberi kesehatan dan panjang umur ya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Silakan ketua pimpin doa. Baiklah kawan-kawanku, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran bab 3, sebaiknya kita mengetahui apa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia adalah salah satu norma yang ada di Indonesia dan norma di masyarakat. Tujuan pembelajaran setelah mensyukuri melakukan proses pembelajaran, peserta didik mengamati bab 3. Kita tutup bab 3 dulu ya. Norma yang mengatur di masyarakat dan norma yang apabila kita tidak melaksanakannya akan dikenakan sanksi tegas. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Gambar apa? Pertama anak? Simbol hukum. Yang kedua? Orang sedang sidang. Terus? Orang sedang disumpah. Terus? Penyuapan dalam persidangan. Iya, benar sekali. Simbol hukum sedang sidang dan sedang berlangsungnya persidangan. Mari kita bentuk kelompok ya untuk mengamati sidang. Kelompok 1 Ahmad, Alicia, Desi, Devi, Dita dan Dian. Kelompok 2 Edi Erlangga, Elmi, Liawati, Emilia, Erlita, Ersando, dan Ferdi. Kelompok 3 Vida, Hanum, Inas, Intan Arini, Intan Lia, dan Irma. Kelompok 3 ini Laili, Mira, Muhammad Ikram, Naili, Nanda, dan Nindi. Kelompok 5 terakhir Raffi, Septi, Septina,
Siva, Tiara, Titik, dan Vanessa. Silahkan berdiskusi. Berkelompok mengamati video pembelajaran dan masalah kasus hukum perdata. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan mengerjakan. Selanjutnya, video pengamatan. Menurut Anda, bagaimana? Jelaskan persidangan. Persidangan apa itu, anak-anak? Saya Devi Kurniawati dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari Devi, yaitu sebuah persidangan. Ya, sebuah persidangan. Sayangnya suaranya nggak keluar. Ada treble dikit. Tadi kan bisa ya? Gimana nak ya? Ibu tanya lagi. Itu kan persidangan. Nah, sidang itu sidang apa, Nana? Iya, silakan. Ini dari kelompok 3. Iya. Oh iya, benar. Sidang gugatan banding. Nah, sidang gugatan banding. Sekarang permasalahannya. Nah, sidang gugatan banding itu tentang apa? Coba Edi. Perkara perdata, Bu. Iya, benar. Perkara perdata. Jadi dua nama, norma dan hukum. Norma hukum berbeda dengan norma lainnya karena memiliki sanksi tegas. Dalam hukum menguak realita hukum 2008 karya Ahmad Ali, hukum merupakan seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah. Dibuat oleh pemerintah dan dituangkan dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis. Sistem hukum merupakan seperangkat aturan tersusun secara teratur berasal dari berbagai pandangan asas teori dan pakar. Terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Menurut KBBI, sistem adalah seperangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, sedangkan hukum adalah peraturan atau adat resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasaan atau pemerintah. Tugas-tugas hukum. Ini tugas hukum, nak ya. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri. Apa sih perbuatan main hakim sendiri? Apa sih? Perbuatan main hakim sendiri itu melakukan tindakan tanpa hukum, didasari hukum ya. Menjamin ketertiban, ketentraman, keadilan masyarakat, menegakkan keadilan, memberi sanksi kepada orang yang telah melanggar hukum. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang dibikin oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya hukum KUPH Perdata dan hukum undang-undang dan Kepres RI. Kepres Presiden Republik Indonesia ya. Penggolongan hukum berdasarkan berlakunya hukum nasional. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya, hukum material, hukum formal. Penggolongan hukum berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa dan mengatur. Penggolongan hukum berdasarkan wujudnya, hukum objektif, hukum subjektif. Penggolongan hukum berdasarkan isinya, hukum publik, hukum negara, dan hukum privat. Lanjut, tujuan hukum. Dalam buku Subekti, dasar-dasar hukum dan pengadilan, hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran kebahagiaan rakyatnya. Menurut L.J. van Anderdorp dalam buku In Leading to the Stefan Het Netherlands Rest, ini bahasa Belanda loh, bukan bahasa kita ya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, menghendaki perdamaian.
Menurut Jenny, dalam CNC at the technique at the right prevent positif. Tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan dan kepentingan daya guna kemanfaatan. Kita bagi kelompok, tadi sudah Ibu bagi kelompok ya. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit untuk melakukan kelompok dan apa pengertian kelompok, pengamatan sistem hukum di Indonesia ya. Silakan. Sebentar Ibu bagi LKPD-nya ya. Silakan pekerjaan ya. Ini. Perkenalkan, saya Hanska Anggita, saya dari kelompok 1 ingin menjawab tentang definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Gayus Lumbun, SHMH, Hakim Agung MA Republik Indonesia, bahwa sistem hukum yang terdiri dari elemen struktur, substansi, dan kontur hukum di Indonesia berawal mula dari pengakuan dalam konstitusi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang tahun 1945 dan setelah amandemen ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidya Sasadula dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan. Coba kalian rincikan tentang tata hukum di Indonesia. Yang pertama itu ada hukum perdata, yaitu berbagai ketentuan yang mengatur setiap tingkah laku manusia untuk memenuhi kepentingan pribadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Oktaviani dari kelompok 2 ingin menyampaikan analisis kami. Sistem hukum Indonesia dibuat berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar nasional. Sementara Pancasila digunakan sebagai sumber hukum dasar nasional. Dalam buku Menguak Realita Hukum 2008 karya Ahmad Ali, hukum merupakan seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, dibuat oleh pemerintah dan dituangkan dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis. Ada beberapa kasus yang terbaru. Itu kasus apa anak? Ya, Ferdi Sambo. Kita dapat memetik dari kasus Ferdi Sambo bahwa hukum harus ditegaskan. Setiap perilaku pasti ada sanksi berupa ganjaran hukum dan sanksi moral, sanksi di masyarakat kalian semua, dan bisa menjalankan ketentuan hukum tadi. Berarti setiap ada perbuatan harus ada sanksi. Nah, semoga kalian mengerti dan disiplin tentang hukum yang ada. Baiklah, Edi, silakan tutup berdoa. Nah, ya. Baiklah kawan-kawanku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.